Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linanda Malika NIM 114230001. Pada video kali ini saya akan membuat modelan peta 3 dimensi. Untuk data yang dibutuhkan yaitu data dimnas acara kedua, data medium depth dari tebing fleksi, dan juga data medium ortho dari tebing fleksi. Langsung aja kita buka ke aplikasi Global Mapper. Kemudian kita klik open data files, lalu kita pilih diameter tebing fleksi, lalu kita klik open. Setelah muncul datanya, kita klik create contour. Pada bagian contour option ini, contour interval kita ganti dengan angka 1. Kemudian kita beralih ke contour bone. Untuk current projection ini kita checklist, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu. Oke, setelah konturnya muncul seperti ini, kita klik layer generate contour ini, klik kanan, lalu kita klik layer, export, lalu pada bagian generate contour ini, kita checklist, lalu klik OK. Untuk select export formatnya, kita pilih yang zip file, lalu kita klik OK. Bagian export line, select file, lalu kita pilih folder acara 8, lalu kita beri nama contour projeksi, kita klik save, lalu kita klik OK. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita beralih ke software Arsin. Kita klik mesin, blank scene, lalu kita klik OK. Klik kanan layer scene layers ini, lalu kita klik scene properties. Oke, klik coordinate system, ubah menjadi BGS 1984 UTM 949, apply, lalu klik OK. Setelah itu kita klik kanan pada layer scene ini, kemudian klik ke data, masukkan data yang telah disiapkan tadi. Oke. Oke, untuk urutannya yaitu kontur fleksi, kemudian ortho, kemudian dem. Oke, setelah itu kita klik layer dem, lalu kita klik properties. Oke, kita klik preset, lalu kita pilih yang floating on custom surface, lalu kita pilih data yang dem, lalu untuk layer offsetnya ini kita ganti dengan angka 1, klik apply, lalu klik oke. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada ortho dan juga contour fleksi, properties, preset, floating on a custom surface, pastikan dem, dan ubah menjadi angka 1, apply, lalu oke. Oke, jika data hilang seperti ini, kalian juga bisa menampilkannya dengan zoom layer. Oke, setelah itu untuk contour fleksi, properties, preset, floating on a custom surface, dem, add, klik 1, apply, oke. Oke, setelah seperti ini, kita klik simbol pada kontur ini, lalu kita ubah warnanya menjadi electron gold, untuk ketebalannya 1, kita klik oke. Oke, setelah itu kita bisa klik navigate untuk merubah posisi pemodelan 3 dimensi ini, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat batas penelitian. Sebelumnya kita unchecklist dulu bagian layer contour dan juga layer dem. Setelah itu kita klik menu katalog, kita pilih yang folder acara 8, kita klik kanan, new, save file, kita beri nama batas penelitian. Untuk tipenya kita pilih yang polygon. Untuk UTM-nya kita pilih yang misalnya 49, lalu kita klik OK. Oke. Oke, setelah itu jika di jendela layar ini belum muncul, kita drag and drop aja bagian ini. Oke, setelah itu kita drop. Oke, klik layer batas penelitian, kita pilih edit fitur, start editing, klik batas penelitian, klik polygon, lalu kita akan mulai mendigitasi daerah penelitian kita. Setelah selesai, kita bisa klik kanan 2 kali. Setelah itu, kita klik editor, stop editing, yes. Klik layer batas penelitian, properties, pilih face height, floating on custom surface, lalu kita masukkan data dem, ubah menjadi angka 1, apply, oke. Ya, seperti ini. Setelah itu, kita akan ubah warnanya, fill color, no color, outline-nya pilih warna merah, merge red, lalu kita bisa ubah menjadi 2, ketebalannya, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita checklist lagi kontur dan juga medium dim. Dan seperti ini, setelah itu kita klik file untuk menyimpan project yang kita buat, file, kemudian kita save as, pilih folder, kita ubah menjadi acara 8, save.
Oke, kemudian kita akan melakukan pemodelan menggunakan software server, tapi sebelum itu kita akan membuka software Global Mapper terlebih dahulu. Kita klik File, Open Data File, kemudian kita cari folder acara 8, klik Demnas, kita masukkan Demnasnya Yes to All. Oke, setelah itu kita klik Video Select and Projection for All, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik kemudian kita buka menu Tools, kemudian kita klik Configure, kemudian klik Projection, lalu bagian Projection ini kita ubah menjadi UTM, pastikan zonanya 49 Southern Hemisphere, lalu kita klik Apply OK. Setelah itu kita klik File, Export, lalu kita pilih Export Elevation Grid Format. Untuk bagian Select Export Format ini kita pilih yang XYZ Grid, lalu kita klik OK, kita pergi ke menu Export Bounds, kita checklist current projection UTM meters ini, draw a box, kita pilih bagian yang memiliki variasi ketinggian yang berbeda. Oke, aduh, bentar. Oke, seperti ini. Kita klik OK, klik OK. Oke, kemudian kita klik menu File, pilih yang Export, lalu Export Elevation Grid Format. Pada bagian Select Export Formatnya kita pilih XYZ Grid, lalu klik OK. Oke, bagian Export Point ini kita pilih Current Projection, kemudian klik Draw a Box. Kita lakukan penarikan garis dengan memilih area yang memiliki variasi elevasi yang berbeda. Seperti ini. Kita klik Pas, lalu kita klik OK, lalu klik OK. Oke, kita cari folder acara 8, lalu kita beri nama XYZ. Oke, kita save, lalu kita tunggu saja. Oke, setelah itu kita akan ke software server, kita klik New Plot, pilih File, Open, cari folder acara 8, jenis file kita atur menjadi all files. Setelah muncul seperti ini, kita klik XYZ, Open. Oke, setelah itu akan muncul data seperti ini. Oke, setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik File, Save As, acara 8, kita ubah menjadi PLN. Oke, setelah itu kita klik Save saja. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik menu Grid, Data, lalu kita masukkan file PLN, kita klik Open. Oke. Oke, setelah seperti ini kita sesuaikan pada data kolom ini untuk X yaitu kolom A, Y kolom B, kemudian Z yaitu kolom C. Kemudian kita klik OK. Oke, ini. Lalu kita klik OK. Jika telah muncul tampilan seperti ini, berarti proses tersebut berhasil. Kita close saja. Yes. Oke, setelah itu kita klik pada plot satu ini, lalu kita klik kanan pada area lembar ini, lalu kita klik Setup. Untuk paper size-nya kita pilih yang A3. Orientation kita ubah menjadi landscape, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik Map, New, lalu kita pilih yang Contour Map. Kita masukkan file PLN yang telah kita buat, klik Open. Oke, seperti ini. Setelah itu pada Object Manager kita pilih yang Red Axis, kemudian kita checklist bagian Source, lalu kita ubah angle-nya menjadi 360 seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik Font Properties, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya 10. Setelah itu kita klik Left Axis, kita pastikan bagian label show ini kita sudah mencentangnya. Dan kita ganti dengan angka 360. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, kemudian pada top axis kita klik pada bagian labels, bagian show ini kita centang. Oke, lalu fontnya kita ubah juga menjadi Times New Roman. Oke, pada bottom axis ini kita ubah jadi Times New Roman 10. Oke, setelah itu kita klik layer contours. Pada pilihan opsi levels ini kita klik. Pada bagian kontur interval kita bisa sesuaikan. Kita coba kontur intervalnya 50. Oke, seperti ini. Setelah itu kita akan mengubah warnanya menjadi warna
Setelah itu pada bagian meja, setelah itu kita klik line properties ini pada Meyer Contours, kita pilih warna orange. Untuk ketebalannya kita bisa atur jadi 0,3. Lalu pada Minor Contours ini kita ubah juga warnanya menjadi oranye. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan kembali. Oke, seperti ini saja. Oke, seperti ini saja. Setelah itu kita akan ubah fontnya menjadi Times New Roman. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat sayatan. Caranya kita klik map, add, lalu kita pilih profile. Lalu kita akan buat garis sayatan. Seperti ini. Setelah itu kita klik 2 kali saja. Lalu kita klik yes. Nah, nanti akan muncul profil sayatan seperti ini. Oke, setelah itu kita sesuaikan. Lalu kita ubah judulnya menjadi sayatan A sampai B seperti ini. Lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Oke. Lalu kita akan menambahkan keterangan A dan B menggunakan teks. Kita pilih Times New Roman, masukkan angka A. Oke. Oke, pilih yang select. Lalu kita atur posisinya. Oke. Lalu copy aja. Lalu kita akan berikan keterangan B. Kita klik OK. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita klik menu new 3D surface. Kita masukkan PLN, open. Oke, seperti ini. Oke, kemudian checklist bagian Z-axis, kemudian left, bottom, sama 3D surface-nya. Setelah itu, pada bagian Z-axis, kita cari labels. Lalu kita bisa menyesuaikan angle-nya. Lalu kita ubah font-nya menjadi Times New Roman. Ukurannya 10. Untuk scaling, kita juga bisa menyesuaikan. Oke, lalu kita lanjut ke Z-axis, general. Kita ubah menjadi Times New Roman 10. Pada bagian bottom axis juga sama. Times New Roman. Oke. Kemudian kita klik 3D surface PLN ini. Kemudian kita klik show color scale ini. Oke, setelah itu kita klik yang rainbow. Lalu kita klik custom color map. Kita sesuaikan warnanya. Bentar, Carteus, grass green. Yellow. Selanjutnya orange, lalu pink, dan yang terakhir warna merah. Oke, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita klik show base pada bagian base ini. Ini warnanya menjadi dark mode. Oke, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan interval konturnya sama seperti sebelumnya. Oke, seperti ini.
Lalu kita akan menambahkan grid vector layer untuk menunjukkan arah dari aliran permukaannya. Misalnya kita klik kanan, add, pilih yang satu grid vector layer, PLN, open. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita klik vektor PLN. Untuk warnanya, pilih yang warna hitam. Kemudian XY frekuensinya kita bisa sesuaikan juga. Setelah itu kita klik color scale, general, lalu di bagian labels, atur intervalnya menjadi 50. Lalu pada bagian font properties kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran 10. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat layout pada kontur ini. Caranya kita klik rectangle, lalu kita buat garis seperti ini, kita tarik, lalu kita pas. Oke, setelah itu kita klik select. Oke, kita pilih group. Ini sama, kita pilih group. Lalu kita klik pada bagian rows. Lalu kita klik bagian rows atau penggaris. Kita klik. Lalu pada bagian general, fix unitsnya kita pilih menjadi cm. Lalu kita klik OK. Lalu kita atur. Ya, setelah itu kita akan memberikan keterangan nama, name, dan blog. Ya. Klik oh, sebentar, kita ubah menjadi oke. Setelah itu kita akan memberikan keterangan nama, kita klik text. Oke, setelah itu kita beri nama, name, blog, terus Times New Roman. Oke, setelah itu kita pilih rectangle seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita klik file, save as, pilih folder acara 8, save, atau kita bisa mengekspor. Lalu kita pilih yang PDF vektor. Kita dari nama. Oke, save. Oke. Setelah itu kita lihat. Oke, dan hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.